Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Damai sejahtera menyertai kita semua. Pada kesempatan yang baik ini saya rindu untuk membagikan berkat firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada kesempatan ini saya ambil dengan judul dengan tema Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Dasar dari firman Tuhan terdapat di dalam Lukas 2 ayat yang ke-21 sampai yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Yusuf dan Maria adalah orang yang taat kepada Allah sehingga melakukan perintah Allah dan hukum-hukum yang terutama juga hukum-hukum di dalam Taurat itu dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Sehingga Yusuf dan Maria menyunatkan anaknya, yaitu Yesus Kristus pada hari yang ke-8 seperti orang Israel pada umumnya. Mengapa Yusuf dan Maria menyunatkan anaknya walaupun sudah tahu bahwa anaknya itu adalah Mesias? Yang pertama adalah menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang mau melakukan apa yang diperintahnya. Jadi Allah memerintahkan kepada Abraham dan keturunannya itu disunat sebagai perjanjian antara Allah dan Abraham. Ketika Allah menjelma menjadi manusia, yaitu di dalam diri Tuhan Yesus, maka Yesus juga melakukan apa yang sudah dikatakan itu, yaitu melakukan sunat. Yang kedua, sunat adalah tanda bahwa bayi Yesus adalah keturunan dari Abraham, karena sunat itu adalah perjanjian antara Abraham dan keturunannya, sehingga ketika Tuhan Yesus itu disunat, maka ini adalah menandakan bahwa Yesus itu juga keturunan dari Abraham. Yang ketiga, sunat adalah syarat bagi orang Israel untuk bisa memasuki bait Allah dan mengajar di sana. Jika orang tidak disunat, maka tidak diizinkan masuk ke dalam bait Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Yusuf dan Maria sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yusuf dan Maria bertanggung jawab secara rohani Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus itu disunat sehingga Tuhan Yesus menjadi manusia keturunan secara langsung, yaitu dari Abraham, dan menjadi warga kerajaan surga secara manusia. Yang selanjutnya adalah
Yusuf bertanggung jawab terhadap masa depan Yesus. Dengan disunat itu, Yesus bisa mengikuti ibadah di bait Allah. Dengan mengikuti ibadah di bait Allah, Tuhan Yesus bisa menerima firman Tuhan yang disampaikan kepada Tuhan Yesus ketika beribadah. Selanjutnya, secara sosial, ketika Tuhan Yesus disunat, itu artinya secara sosial juga bisa diterima di masyarakat Israel atau masyarakat tetangga-tetangganya. Dan inilah tanggung jawab Maria Yusuf terhadap anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimana dengan kita sebagai orang tua? Apakah kita juga memiliki tanggung jawab secara khusus terhadap anak-anak kita, bertanggung jawab tidak hanya kebutuhan secara jasmani, namun juga kita harus bertanggung jawab kebutuhan rohani mereka. Bagaimana kita juga harus bertanggung jawab anak kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman. Dan mari kita juga sebagai orang tua, hendaknya kita juga bertanggung jawab untuk masa depan anak kita, bertanggung jawab secara sosial terhadap anak kita. Artinya bahwa kita harus bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap anak kita, sehingga anak kita nanti menjadi anak yang bertumbuh dewasa, menjadi anak yang taat kepada Tuhan, bahkan menjadi pelayan Tuhan, menjadi orang yang mau melayani Tuhan. Demikian firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Tuhan memberkati.